Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Benda bermassa 5 kg bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan 4 meter per second. Jika jari-jarinya 50 cm, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah gaya sentripetalnya sebesar 160 Newton. Kemudian periodenya sebesar 0,25 pi second, vektor kecepatannya tidak tetap, dan keempat, vektor percepatan sentripetalnya sebesar 32 meter per second kuadrat. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi kita mulai dari rumus bahwa datanya M sama dengan 5 kg, kemudian V-nya 4 meter per second, dan R-nya adalah 50 cm yang tentunya kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Untuk yang bagian pertama, gaya sentripetal, kita akan buktikan nilai gaya sentripetalnya dengan menggunakan rumus M kali V kuadrat dibagi R. M-nya adalah 5, V-nya adalah 4 kuadrat, kemudian dibagi R-nya adalah nilainya 0,5. Sehingga 5 dibagi 0,5 adalah 10, 4 pangkat 2, 16. Kita peroleh nilainya adalah 160 Newton. Berarti pernyataan nomor 1 nilainya benar. Kemudian pernyataan nomor 2, periode. Kita akan mulai dari rumus bahwa V sama dengan W dikali R. V-nya 4, W dikali R-nya 0,5. Maka kita bagikan, kita peroleh 8 sama dengan W. Dan nilai kecepatan sudut ini sendiri bisa kita tukarkan menjadi 2 pi per periode. Atau periode sama dengan 2 pi per W. Dan kita substitusikan nilainya adalah 2 pi per 8. Kita peroleh pi per 4. Atau kita desimalkan menjadi 0,25 pi. Berarti pernyataan 2 juga memiliki nilai pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan 3, vektor kecepatannya tidak tetap. Jadi untuk sebuah benda yang bergerak melingkar, untuk setiap titik, vektor kecepatannya akan selalu membentuk arah garis yang siku-siku terhadap jari-jari. Jadi dengan menggunakan ilustrasi gambar tersebut, kita bisa pastikan bahwa arahnya tidak sama, maka vektornya tidak sama. Berarti pernyataan 3 juga bernilai benar. Kita lanjutkan ke pernyataan nomor 4. Vektor percepatan sentripetalnya adalah sebesar 32 meter per second kuadrat. Nilai dari percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R, jadi 4 pangkat 2 dibagikan R-nya 0,5, kita peroleh nilainya 32 meter per second kuadrat. Ternyata pernyataan nomor 4 juga bernilai benar, maka yang benar adalah 1, 2, 3, 4, kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika berat benda di permukaan bumi adalah W, berat benda tersebut di luar bumi yang jaraknya 4R dari pusat bumi adalah titik-titik. Kita misalkan ini adalah bumi dan ini pusatnya. Di kondisi 1 adalah sebuah benda yang berjarak R dari pusat bumi. Dan di kondisi kedua adalah benda yang berjarak 4R dari pusat bumi. Maka berat benda pertama dibandingkan dengan berat benda kedua adalah perbandingan dari kuadrat jaraknya. Jadi kita tuliskan sebagai 4R berbanding R dikuadratkan. Sehingga kalau kita misalkan berat benda pertama adalah W, maka berat benda kedua sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16 per 1, kita kali silang, 16W2 sama dengan W, maka W2 adalah 1 per 16W. Maka kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika massa M1 10 pangkat 5 kg dan massa M2 2,5 kali 10 pangkat 4 kg serta kuat medan gravitasi di titik C adalah 0, perbandingan jarak AC banding BC adalah titik-titik. Jadi supaya kuat medan gravitasi di C adalah 0, berarti
kuat medan gravitasi AC akan sama besarnya dengan kuat medan gravitasi oleh BC. Sehingga G dikalikan dengan MA per jarak AC kuadrat harus sama dengan G dikalikan dengan massa B per jarak BC kuadrat. Kita coret nilai G-nya. Nilai A-nya adalah 10 pangkat 5 yang bisa kita tuliskan sebagai 10 dikali 10 pangkat 4 dibandingkan dengan AC kuadrat akan sama dengan massa benda B adalah 2,5 10 pangkat 4 dibanding BC kuadrat. Dalam hal ini 10 pangkat 4-nya kita coret dan 10 dengan 2,5 kita sederhanakan menjadi 4 dan 1. Kita dapatkan sebuah persamaan 4 per AC kuadrat sama dengan 1 per BC kuadrat, maka kita akarkan kedua ruas menjadi 2 per AC sama dengan 1 per BC. Maka kita kali silang lagi, 2 per 1 sama dengan AC per BC. Maka perbandingan jarak untuk AC dan BC adalah 2:1. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 15. Benda A dan B masing-masing bermassa 9 kg dan 4 kg, terpisah dengan jarak 5 meter. Ketika di antara kedua benda tersebut diletakkan benda C, gaya tarik gravitasi pada benda C sama dengan 0. Jarak benda C dari benda B adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan ilustrasinya. Ada benda A dan ada benda B dengan massa masing-masing 9 kg dan 4 kg. Jarak pisahnya adalah 5. Kemudian ditambahkan suatu benda C yang jaraknya dari B kita anggap sebagai X, maka jarak A ke C adalah 5 kurang X. Karena gaya tarik gravitasinya sama dengan 0, kita tuliskan bahwa gaya tarik gravitasi antara AC akan sama besarnya dengan gaya tarik gravitasi antara BC. Maka rumusnya adalah G dikali massa A kali massa C per jarak AC kuadrat akan sama dengan G dikali massa benda B kali massa benda C per jarak BC kuadrat. Nilai dari G konstanta sama, massa C juga sama, kita coret. Kita substitusikan nilai dari massa benda A yaitu 9 dan jaraknya adalah 5 kurang X dikuadratkan akan sama dengan massa benda B yaitu 4 berbanding X kuadrat. Kedua ruas kita akarkan sehingga kita akan peroleh 3 per 5 kurang X sama dengan 2 per X. Kita kali silang. Maka dengan ini kita dapatkan persamaannya 3 dikali X sama dengan 2 dikali 5 dikurang X. Ruas yang kanan kita kalikan ke dalam. 2 kali 5 menjadi 10. Kemudian 2 dikali min X menjadi minus 2X. Kita pindah ruaskan. Kita peroleh 3X ditambah 2X sama dengan 10. Maka kita dapatkan 5X sama dengan 10. X-nya adalah 10 per 5 sama dengan 2 meter. Karena kita misalkan tadi X adalah jarak dari B ke C dan ditanyakan adalah benda B ke C, maka langsung X itu adalah jawabannya. Maka langsung kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa kamu ikuti dan kamu pahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan tentunya saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.